Waktu gue kecil, awal-awal masuk SD, gue berpikir gue suatu saat akan jadi seorang pahlawan yang menyelamatkan nyawa orang yang gue suka dan nyawa banyak orang di sekolah. Dalam kepala gue menghayal ada sebuah kejahatan di sekolah gue dan gue lah yang paling dibutuhkan. Dan ketika gue berhasil mengalahkan kejahatan itu, sekolah ngasih apresiasi yang tinggi ke gue dan semuanya tepuk tangan buat gue. Gue kepikiran kayak gitu karena terinspirasi dari ya, kalau lu pernah nonton Ronaldo Wati sekitar sebelum tahun 2010-an kalau nggak salah ya, lu akan lihat Ronaldo Wati bersama teman-temannya mengungkap kejahatan. Dan yang buat gue keinget banget sambil ketawa adalah waktu melawan penjahat. Gak satu atau dua penjahat, tapi segerombolan orang jahat. Dan mereka ngatur strategi sampai semua penjahat itu kalah dengan menggunakan skill bola mereka. Gue sejak kecil merasa gue lah seorang pemecah kebuntuan ketika gue ataupun bareng teman-teman gue punya masalah. Ya walaupun gak semua masalah dapat gue tuntaskan gitu. Seiring bertambahnya umur dan kedewasaan, hingga umur gue sekarang udah lebih dari 20 tahun, gue sadar gue bukanlah seseorang yang dibanggakan banyak orang. Bukanlah pahlawan yang ditunggu seperti apa yang gue bayangkan waktu SD. Gue sekarang gak lebih sekedar mengulangi apa yang gue kerjakan hari kemarin. Gue sadar hidup gue gak selamanya semenarik pahlawan yang waktu kecil gue bayangkan. Gak ada gerakan besar di hidup gue. Gue tahu gue pengennya ini, pengennya itu, ngejalanin rencana ini, ngejalanin rencana itu. Tapi nggak sedikit gagal gue raih. Banyak juga patah di tengah jalan. Atau mungkin itu cuma alasan gue buat ngeles karena gue nggak sekuat itu memperjuangin apa yang gue mau. Ditambah, banyak orang yang seumuran gue punya prestasi dan pencapaian yang bikin mereka bersinar. Enggak dipungkiri ketika seseorang bersinar, orang lain akan menatap dari arah mana sinar itu datang. Jujur gue iri lihat teman-teman gue yang meraih prestasi di bidang tertentu, bahkan di banyak bidang. Sedangkan sampai saat ini gue masih meraba-raba di bidang apa yang mungkin bisa buat gue bersinar. Rasa iri ke teman-teman gue tadi ataupun ke orang lain terkadang membuat gue merasa nggak berguna. Mungkin lu juga merasa apa yang gue rasa. Apa benar kita pemeran utama? Atau nggak lebih cuma pemeran sampingan yang melihat para bintang bersinar? Tetapi rasa iri gua dan ketidakberdayaan gua akan semua hal ini enggaklah baik. Kalau gua tanam semua rasa iri ini, gua nggak bakal maju. Gua akan terus terpuruk. Gua akan menyalahkan dunia dan seisinya. Kenapa gua menerima nasib kayak gini? Gua akan selalu bermain menjadi korban. Gua nggak bisa kontrol apa yang akan menimpa gua. Tapi yang bisa gua kontrol adalah gimana respon gua terhadap itu. Daripada merasa iri dengan kesuksesan teman-teman gua lebih milih mencari tahu gimana cara mereka bisa mendapatkannya. Segila apa jalan yang mereka tempuh. Kesuksesan orang lain bikin gue motivasi diri gue sendiri buat ningkatin usaha gue mencapai tujuan. Dan gue percaya mereka yang sukses nggak semudah sat aja buat meraihnya. Jika kesuksesan seseorang membuat gue merasa gak berguna, mungkin mindset gue nggak bener. Perlu diubah. Begitupun lo. Setiap orang punya porsi suksesnya masing-masing. Dan akan ada waktunya. Yang penting gimana usaha kita ngejalanin apa yang kita tuju. Setelah gue pikirin ketika orang lain sukses di jalur mereka, sedangkan gue masih meraba-raba, gue sadar faktor latar belakang juga mempengaruhi. Dan jalur kesuksesan orang lain dengan gue ataupun lu itu bakalan beda satu sama lain. Memang kita menjadikan suksesnya seseorang sebagai tempat belajar. Tapi ketika jalan yang orang lain tempuh gue ikutin, mungkin gue akan tertatih-tatih dalam menjalaninya. Terlepas dari seberapa nggak punya pencapaiannya kita adalah pengendali dari diri kita sendiri. Kita tetap menjadi pemeran utama di hidup kita sendiri. Ketika lu pengen sukses kayak yang udah diraih sama orang lain, lu perlu nentuin apa yang lu mau. Apa tujuan lu? Apakah itu punya badan yang atletis, punya usaha yang besar, menjadi videografer, atau lainnya? Lu coba jelajahi semua apa yang bisa lu lakukan. Dan analisis apa yang berpotensial besar untuk dikembangkan. Gue sendiri setelah menganalisis dan menentukan beberapa tujuan gue terbebani dengan itu. Tapi gue bisa sedikit menghindari beban itu dengan nentuin apa yang perlu gue capai duluan. Dan mana yang lebih prioritas. Mana yang mau dicapai dalam 1 minggu ini, yang mau dicapai 1 bulan ini, yang dicapai 1 tahun ini, ataupun dalam 10 tahun ini. Tapi ini kayaknya enteng kalau kita cuma buat rencana di awal. Perlu tanggung jawab buat ngejalanin ini semua.
Mungkin punya teman yang satu tujuan atau seorang mentor akan mengingatkan lu agar tetap fokus dan konsisten. Diskusi tentang tujuan lu bareng teman ataupun bareng mentor lu bakal mendatangkan saran yang berguna nantinya. Sebab orang lain itu punya pandangan yang berbeda, yang mungkin nggak kepikiran oleh kita. Ketika lu udah komit dengan apa yang lu mau raih dan siap menerjal rintangan, dan lu tahu apa yang lu lakukan, maka lulah pemeran utama dalam hidup lo. Video ini sebenarnya bukan hanya gue tujukan ke kalian, tapi juga ke diri gue sendiri. Mari kita sama-sama berubah walaupun pergerakan kita kecil, tapi seenggaknya kita nggak diam. Apa yang gue buat ini adalah dari sudut pandang gue. Jadi gue masih butuh gimana pendapat kalian soal topik ini. Atau kalian ada cerita yang sama mungkin? Coba dong tulis di komen. Terima kasih yang udah dengerin. Sampai jumpa lagi.